Hai teman-teman, selamat datang di podcast Komunikasi. Saya Teira Duen dan ini adalah seri tentang Total Aspects of Communication yang perlu dipahami oleh para profesional di Indonesia. Jadi podcast ini ditujukan untuk semua karyawan supaya bisa membangun hubungan baik di kantor, juga ditujukan untuk para L&D profesional seperti saya supaya bisa memfasilitasi pembelajaran dengan body of knowledge yang lengkap, juga untuk para pemimpin supaya bisa mengartikulasikan visi lebih kuat, serta untuk para sales profesional supaya ngerti soal persuasi dan value propositions. Di episode pertama ini kita bakal ngobrol tentang topik yang seru banget. Gimana sih cara mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide secara jelas, ringkas, dan menarik. Entah itu buat ngobrol sama temen, presentasi di kantor, atau bahkan bikin konten yang bikin orang takjub. Kita semua pengen pesan kita itu nyampe dengan cara yang nggak cuma jelas, tapi juga bikin orang bilang, wih, ini beda loh. Nah, hari ini saya bakal bagi tips praktis dari prinsip komunikasi yang keren itu. Pertama kita ngomongin dulu kenapa sih komunikasi itu penting. Bayangin ya, kalian punya ide cerdas atau perasaan yang mendalam, tapi pas disampaikan tuh, malah bikin orang bingung. Rugi kan? Menurut data dari The Society for Human Resources Management, komunikasi yang buruk itu bisa bikin perusahaan rugi rata-rata 62,4 juta dolar per tahun. Gila ya. Jadi komunikasi yang jelas, ringkas, dan menarik itu nggak cuma soal gaya, tapi juga soal dampak. Bisa nyambung sama orang lain, bahkan ngaruhin produktivitas. Nah, gimana caranya biar pesan kita itu nyampe dengan baik? Ada rumus simple yang bisa kita pakai, namanya 6C. Clear, correct, complete, concise, coherent, sama courteous. Apa sih itu? Pertama ya, clear. Maksudnya adalah pilih kata yang tepat. Biar orang ngerti maksud kita. Misalnya, kita bakal adain workshop soft skill tanggal 15 Februari 2025. Jelas kan? Kedua, correct. Pastikan kata-katanya itu akurat, tata bahasanya benar. Ketiga, complete. Kasih semua detail pentingnya kayak rundown acara, registrasi jam 8, games, makan siang, sampai door prize jam 4 sore, misalnya kayak gitu. Lanjut, yang keempat, concise. Nggak usah bertele-tele, langsung ke inti. Contoh ya, target kita naikin kepuasan pelanggan 10% dalam 3 bulan. Kelima, coherent. Susun cerita itu biar runut, nggak lompat-lompat. Dan terakhir, courteous. Sopan dan ramah. Misalnya ya, terima kasih atas feedback kalian, itu tuh berarti banget buat kita. Gampang kan? Pakai 6C ini, pesan kalian bakalan lebih ngena. Terus gimana biar pesan kita itu nggak cuma jelas, tapi juga menarik? Ada 4 elemen desain pesan yang bisa kita coba. Pertama ya, benefit. Kita kasih tahu apa untungnya buat pendengar. Kedua, unique and data. Tambahin sesuatu yang beda, plus data biar meyakinkan. Ketiga, story. Ceritain pengalaman atau contoh nyata. Keempat, call to action. Ajak mereka ngelakuin sesuatu. Contoh ya, dengan ikut pelatihan ini, kalian bakal kuasai teknik coaching terbaru yang terbukti naikin kinerja tim 20%. Perusahaan X sudah buktiin lewat studi kasus mereka. Daftar sekarang, jadi pemimpin yang bikin tim kagum. Kan? Ada manfaat, data, cerita, dan ajakan. Langsung bikin orang penasaran. Tapi nggak semua komunikasi itu mulus guys. Kadang ada hambatan. Kayak lingkungan yang bising, emosi yang lagi kacau, atau bahkan bahasa yang beda. Diana Bucher bilang, meskipun niatnya baik, pesan bisa jadi bikin bingung kalau distorsinya banyak. Solusinya gimana? Identifikasi hambatannya, cari waktu yang pas, atau penerjemah kalau perlu. Misalnya ya, kalau ruangan berisik, pindah lokasi. Kalau emosi lagi panas, tunda dulu obrolannya.
Intinya, jangan biarin hambatan bikin pesan kalian tenggelam. Terakhir, jangan lupa pilih media yang pas. Mau ngomong langsung, biar cepat dapat feedback, berarti pakai tatap muka atau video call. Kalau pesannya panjang dan butuh dokumentasi, berarti email atau laporan yang lebih cocok. Tanya ke diri kita sendiri nih, pesannya apa, siapa yang dengar, dan seberapa urgent. Dengan media yang tepat, pesan kita itu bakal sampai maksimal. Jadi intinya buat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide secara menarik, pakai prinsip 6C, tambahin elemen desain yang bikin orang takjub, atasi hambatan, dan pilih media yang pas. Komunikasi itu seni, tapi juga skill yang bisa dilatih. Itu dulu dari saya, Teira Duen. Kalau kalian suka, kasih tahu ya. Mungkin lewat email atau lewat komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.